Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dilihat dulu kiri kanannya ada sampah nggak? Tidak ada, Bu. Sudah Pikir tadi. Oh, Masya Allah. Siapa pikir hari ini tadi? Oh, tepuk tangan dulu buat pikir. Berarti kalian. Pakai hati. Oh, Masya Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Silakan Nadia dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Bagus. Kalian semangat kali belajarnya, suka sama fisika ya? Suka. Ini mau jadi ilmuwan, Bu. Amin, semoga ya Zakia. Bu. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Hari ini datang ke sekolah pada naik apa? Naik motor. Naik motor. Naik apa ya? Naik bus. Rame-rame. Bertiga sama siapa? Sama Rizka, sama Nadia. Oh, sama Nadia. Enak ya naik bus ya? Zakia naik apa tadi? Naik motor juga, tapi telat ya? Jangan ke depannya Ibu gak toleransi lagi ya. Umay tadi? Ada yang jalan kaki? Gak ada yang jalan kaki? Gak ada. Atau ada yang suka olahraga, jogging misalnya? Suka, Bu. Suka. Nah, misalnya setelah jogging tuh kan, misalnya Amna udah lari-lari seperti itu. Amna biasanya setelah jogging tuh ngerasain kayak gimana? Capek, Bu. Terus? Lelah. Ada ngerasa kayak panas juga gak? Ada panas, Bu. Kira-kira kalau menurut Amna, kenapa Amna merasakan panas? Karena capek. Karena capek. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi. Jadi kayak seperti Amna bilang tadi, dia kalau udah lelah itu panas seperti itu kan? Itu ada hubungannya dengan hukum kekekalan energi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum itu ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai nih. Yang pertama itu kalian nanti bisa menyebutkan bunyi hukum kekekalan energi, terus mendeskripsikan hukum kekekalan energi, menganalisis hubungan antara besaran yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi, menjelaskan persamaan hukum kekekalan energi, dan menganalisis video pembelajaran hukum kekekalan energi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang, udah habis nih ya. Kenapa nggak diganti? Ini bisa. Jadi apa sih itu hukum kekekalan energi? Ada yang mau baca? Baca, Bu. Boleh Zakia akan dibaca. Hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi maupun sesudahnya. Baik, terima kasih ya Zakia. Jadi hukum kekekalan energi ini itu dia menyatakan bahwasannya energi itu kita tidak bisa menciptakan energi, tetapi energi yang sudah ada itu tidak bisa kita musnahkan atau tidak bisa kita hilangkan. Jadi energi yang sudah ada itu dia tidak akan hilang. Nah, siapa sih penemu hukum kekekalan energi itu? Nah, ini ada dari seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris yaitu James Prescott Joule. Dia menyatakan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, selanjutnya ini Ibu akan memutarkan link video YouTube. Nah, jadi kalian perhatikan video yang akan Ibu putar sebentar lagi ini. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Nanti LKPD ini pertanyaannya itu jawabannya ada pada video tersebut. Jadi kalian harus memperhatikannya dengan baik ya. Sebenarnya Ibu bagikan dulu kelompoknya ya. Zakia, Sinta sama El satu kelompok. Terus ini satu kelompok. Umay, Amna sama Sinta sama Tuti satu kelompok ya. Bu, itu video apa? Video main-mainnya? Iya, nanti kita nonton ya. Oke, Bu. Biar kita tidak bosan. Jadi kita menonton. Oke.
berubah menjadi energi. Iya. Ya. Jadi ada itu. Yang suka dalam berbagai kelompok, tapi juga dalam menggunakan handphone, dari kimia akan berubah menjadi energi listrik yang berpindah melalui sirkuit pada handphone menuju beberapa bagian lain, misalnya penerangan HP atau pada dari suatu bentuk kebun pada proses perubahan yang semuanya berubah bentuk secara sempurna. Pada kenyataannya ada energi yang berkurang saat proses perubahan energi ini terjadi. Energi yang terbuang biasanya berupa panas. Ini makanya HP akan merasa panas saat digunakan terlalu lama. Energi yang terbuang ini juga dapat berupa energi bunyi, misalnya menghasilkan listrik yang kecil saat charger dihubungkan pada soket. Konsep yang perlu kamu pelajari selanjutnya adalah sistem terbuka dan tertutup. Sistem adalah suatu kumpulan objek yang ingin diamati, dan semua objek di luar sistem tidak makan lingkungan. Seperti pada contoh handphone tadi, bisa dikatakan handphone adalah sistem, dan semua objek di luar handphone disebut lingkungan. Pada kasus ini, hampir bekerja dalam sistem terbuka, karena energi dan materi dapat dipindah dari handphone menuju lingkungan. Nah, apa yang menjadi sistem terbuka di sini? Handphone, ya benar Zakia. Misalkan saat HP menjadi panas, energi panas dapat berpindah ke lingkungan luar, sehingga kamu dapat merasakan panas pada kulitmu. Misalnya jika kita meletakkan handphone dalam sebuah wadah tertutup, dan sistem yang kita amati adalah handphone beserta wadah, maka akan dikatakan ini termasuk sistem tertutup. Karena energi dan materi tidak dapat masuk dan keluar dari sistem ke lingkungan. Dalam berpindah dan bergerak hanya di dalam wadah, atau tetap berada di dalam sistem. Oke, sudah melihat semua ya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya tadi kan di video tersebut mengatakan bahwasannya hukum kekalan energi itu dia ada beberapa jenisnya. Nah, apa-apa saja jenis hukum kekalan energi itu? Zakia, tolong dibaca. Energi kinetik, energi potensial, sama energi mekanik. Nah, jadi dia ini berhubungan. Untuk mengetahui hubungannya, kita akan melakukan yang namanya simulasi PET. Ibu udah kirimkan, ini kita mau simulasi untuk seperti di lab, cuman karena kita nggak ke lab, kita simulasi aja melalui PET ini. Nah, jadi linknya udah ibu kirimkan di grup WA, silahkan dibuka ya. Oke, Bu. Yang nanti data-data yang sudah kalian temukan itu silahkan dituliskan di LKPD yang telah ibu bagikan tadi. Silahkan dibuka ya. Kelompok ini bagaimana, ada kesulitan? Ini apa dulu yang harus ditutup? Nah, jadi nanti ini ditekan semua biar kita bisa melihat energi kinetiknya bagaimana, potensialnya bagaimana, energi mekaniknya bagaimana. Jadi kelajuannya
Baik dari hasil pengamatan kelompok kami, maka didapatkan tabel pengamatannya itu ketika masa yang kecil dan kelajuan 10, maka EK dan EK-nya dapat 2 dan EP-nya itu 4. Sedangkan pas masa yang itu sedang dan kelajuan itu 6 meter per sekon, EK-nya itu 2 dan EP-nya 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa EK itu berbanding terbalik dengan EP, di mana jika dari kinetik semakin besar maka energi potensial semakin kecil. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dipermohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kan kalian tadi udah simulasi PET ya. Jadi ada yang paham nggak energi kinetik itu apa, energi potensial itu apa, energi mekanik itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak ada. Udah nggak apa, kita baca sama-sama ya. Nah, jadi yang pertama tadi ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda itu bisa bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Selanjutnya itu ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian ataupun bisa karena kedudukannya. Nah, benda tersebut yang mana dia kecenderungan menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Nah, ini misalnya, ibu mau memanah nih. Kira-kira ketika ibu mau memanah dan melepaskan busurnya, yang mana energi kinetik dan yang mana energi potensialnya? Silakan. Energi potensialnya itu ketika panahnya itu masih tetap belum dilepaskan ya. Energi kinetiknya? Kinetiknya itu ketika panahnya itu dilepaskan. Ya betul, betul tuh Kia, tepuk tangan tuh. Nah, jadi seperti ibu bilang tadi bahwa energi kinetik itu karena dia bergerak. Jadi ketika busurnya sudah kita lepaskan dan dia melaju, itu berarti menjadi energi kinetik. Namun ketika masih pada busurnya itu masih menjadi energi potensial. Nah, selanjutnya itu ada energi mekanik, yaitu energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Jadi dia hasil tambah antara energi potensial dan juga energi kinetik. Oke, selanjutnya. Nah, ada rumus dari hukum kekekalan energi. Tolong baca Setia. Nampak gak Setia? Pak bunyinya kan agak ragu. Siapa baca Setia? Yang nampak? Nampak Bu. Jadi ada EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, selanjutnya ada yang nampak? Ada Bu. Tolong dibaca Nadia. Jadi rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Adapun rumus EP sama dengan M kali G kali H, dan rumus EM sama dengan setengah MV kuadrat tambah M kali G kali H. Nah, jadi ini ada rumus dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi energi mekanik tadi seperti ibu bilang bahwasanya dia hasil tambah dari energi kinetik dan energi potensial. Makanya dia setengah MV kuadrat ditambah M kali G kali H. Nah, sekarang ada contoh dalam kehidupan. Umay, nampak Umay? Nampak nggak? Contoh dalam kehidupan, yang pertama ada penggunaan alat besi. Menguti gitar merupakan bentuk penerapan energi kinetik dan dari otot tangan sehingga menghasilkan energi benih. Yang kedua ada mesin pemanas. Untuk mesin pemanas seperti pemanas air atau pemanggang roti menerapkan energi potensial listrik menjadi energi panas. Nah, yang ketiga ada kincir angin, merupakan struktur yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Oke, terima kasih Umay. Nah, ibu mau ada yang kasih contoh lain selain yang udah ibu paparkan nih. Ada yang bisa? Contohnya dalam kehidupan lain, ya silahkan ketik. Yang kinetiknya boleh Bu. Boleh, apa saja boleh. Kalau energi kinetiknya seperti mobil berjalan bergerak di jalan Bu. Gimana? Mobil yang bergerak di jalan. Itu dia berubah dari energi apa? Dari energi apa? Dari energi apa? Potensial kinetik.
Tepuk tangan untuk Zaki. Silakan Zaki. Kipas angin boleh nggak? Boleh. Bagaimana dia? Kipas angin itu berubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Zaki. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh hukum kekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soalnya boleh tolong dibaca? Rizka boleh? Satu benda mempunyai massa sebesar 3 kg dengan ketinggian 20 meter. Benda tersebut jatuh dengan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu berapa energi kinetik benda saat berada? Lalu berapa energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 5 meter? Oke, jadi apa aja yang diketahui pada soal ini? Massa Massanya berapa? 3 kg. Terus Ketinggian berapa? 20 meter. Terus Gravitasi ya? 10 meter per sekon kuadrat. Tanya? Energi kinetik pada ketinggian 5 meter. Energi kinetiknya. Kan ditanyanya Eka 2-nya. Jadi kita pakai persamaan M kali D kali H1. Tolong dibaca, ada yang nampak nggak? Tolong Zaki ya. M1 sama Yang bawah. penjelasannya. Ya, M kali D kali H1 M kali G kali H1 ditambah setengah M V I kuadrat satu kuadrat terus sama dengan MGH kuadrat ditambah dengan PK kuadrat. Eka 2 ya. PK2. Oke. Terus kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Jadi kan di sini tadi masanya 3 kg kali 10. Hanya kan sudah kita ketahui 20. Tambah setengah kali 3 terus di situ kali 0 kali 0. 3 kali 10 kali 5 tambah PK2. I dikalinya dengan 450 Joule. Oke. Terus ini ada contoh soal lainnya, nanti silahkan dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke, udah siap pembelajaran kita pada hari ini. Kan Ibu udah jelasin banyak nih dari tadi ya. Ibu mau anak-anak Ibu nih kasih kesimpulan. Ada yang mau kasih kesimpulan? Silahkan ya dia. Jadi kesimpulannya itu hukum kekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya bagus. Jadi keberadaan energi itu tidak dapat kita ubah bentuknya, dan itu kita dapat ubah bentuknya dengan nilai besaran yang sama. Jadi energi itu tidak dapat kita musnahkan. Terus Ibu mau kalian kasih refleksi hari ini. Bagaimana keperasaan kalian belajar tentang hukum kekekalan energi pada hari ini? Senang, Bu. Senang, Zakia senang. Kenapa senang Zakia? Karena seru, Bu. Seru. Ada videonya tadi. Oh iya, senang ya kita nonton video ya. Bagaimana Lebih paham, Bu. Lebih paham, oke. Setia diem aja dari tadi. Kenapa? Senang nggak belajar hari ini? Senang. Paham? Paham. Oke. Jadi kalian mau oleh-oleh nggak? Oke, jadi oleh-olehnya adalah link kuis yang akan Ibu kirimkan di grup WA. Ya. Tolong dikerjakan malam ini ya. Kirain tadi dikasih kue sama yang
Zakia. Silakan dipimpin. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk partisipasi hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi